Nasib, cinta Inara udah menggebu-gebu malah harus berakhir kelabu. Kok bisa ya si cowok cintanya kayak cuaca akhir-akhir ini? Gak konsisten gitu, kadang hujan, kadang panas. Awalnya mau kasih cintanya buat Inara dan Mawa. Sekarang malah kembali pilih istri sahnya. Ada apa sih Bang Insanul? Mau cari aman ya? Kan kalau kayak gini jadi membenarkan gak sih? Kalau cewek tuh rela banget pasang badan buat pasangannya. Sedangkan si cowok malah cari aman aja. Duh, penasaran juga sih. Nanti bakal endingnya gimana ya? Apa akan berakhir bahagia? Nanti kalau udah bahagia malah dijulitin lagi. Kayak momen lamaran El Rumi dan Syifa beberapa waktu lalu. Ih, ngeri ya. Yuk selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Nah, bisa nggak ya ketebak kalau yang seperti ini nih, ketika si cewek sudah mengakui dan menerima keadaan, cowoknya malah bikin ini, apa? Jalan yang aman aja. Jadi ceweknya udah effort. Ceweknya udah effort. Ternyata cowoknya bertepuk sebelah tangan. Tanya sama Alia, Bertepuk. gimana Tor? Gua baru mau nanya, ini bukan gua kan? Ya maksudnya kan kenapa nanya sama Tora? Karena Tora itu lebih senior di antara kita semuanya. Betul. Senior dalam pengalaman karir dan juga pengalaman hidup. Kita angkat gelas dulu. Iya. Selamat di Spill the Tea. Tora bingung ya, apa sih ini? Tapi udah lama gue di sini ya. Iya. You look different, you look so good loh Tor. Lebih berotot. Walaupun Melanie kan juga teman kita yang paling rajin olahraga ini. Iya. Kamu juga berotot versi Dia berotot lagi dia. Aku mau nanya Tora ya, Tor kenceng banget olahraganya, ada masalah apa? Tapi ngelanjutin apa yang tadi di-spill sama Karen, aku paham sih bahwa mungkin maksudnya cari aman kali ya. Kalau gue jadi si laki-laki itu, hal ini juga yang akan gue lakukan karena gue nggak mau berurusan sama polisi, nggak sih? Karena kalau dilanjutin kayaknya naga-naganya bakal nyampe polisi nggak? Bukan cuma kepolisian aja, masa kalau hukum sih hukum ya. Sekarang yang lebih seru adalah sanksi sosial, setuju nggak? Iya, betul. Yang culture nggak sih, Tor? Tahu. Nah. Dari Itu ngeri para banget. netizen itu Yes. kan. Iya. Iya, tahu. Coba kita spill dong Karen, apa sih sebetulnya yang membuka kehangatan kita kali ini nih? Yuk, kita Tebak-tebakan gue adalah kita masih membahas mengenai prahara yang sampai dengan sekarang belum kunjung selesai juga dari Insanul dan Inara. Yuk kita spill. Jadi tuh intinya ini tuh dia berani pada akhirnya minta maaf kepada istrinya si Mawa. Karena Mawa itu kan sempat bilang, kalau ini akan gue damaikan ada 2 syarat. Salah satunya adalah itu. Karena yang pertama apa tahu kan? Bukti. Bukti ketika mereka yang dibilangnya nikah sirih. Nah yang keduanya minta maaf. Dibuatlah nih permintaan maaf. Gitu. Akhirnya balik lagi ke yang pertama. Apa tuh? Iya, minta maafnya dicurigai ujung-ujungnya Insanulnya kayak ingin melepaskan Inara terus akan berusaha mendamaikan situasi dia dengan istri pertamanya yaitu Mawa. Tapi kita lihat nih artikel yang buat netizen juga ikut berkomentar ya, coba deh. Ingin lepas Inara dan kembali ke Mawa, Insanul Fahmi dinilai susun strategi hindari jerat hukum. Kalau gitu aku mau tanya deh, dari kacamata laki-laki ya. Iya, benar. Iya kan, Tora? Tora kalau boleh tahu, kamu tuh rumah tangga udah berapa tahun ya, Tor? Sama Mika. Iya. Ini bahaya nih, pertanyaan bahaya nih. Gua salah jawab, berantem juga di rumah. Lu tanya sama Iya, Mika. bener. Gua Mika, kayak lu tahu gue ada di sisi Iya, lo. bener. 17 tahun. 17 tahun, oh my god. Jadi Lama pas ya? lah ya kalau Lama kita minta sekali. Tora mengomentari mengenai masalah iya, prahara iya. rumah tangga ini. Kalau lo sebagai laki-laki, kira-kira apa yang akan lo lakukan kalau Tora ada di posisinya Insanul? Kalau ada di posisi Insanul Oke. ya. Ini sempat ngobrol-ngobrol juga dulu sama si Mika ya. Ini kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, gimana gitu terus. Kalau lu gimana Tor? Kalau gua sih, gua akan jalan terus. Maksudnya? Maksudnya kalau misalnya ada yang selingkuh, Iya. gue tuh selekin berarti dia tuh udah nggak cinta sama kitanya gitu. Tadi kan lu bilang gini, kalau pasangan gue udah berselingkuh, gue akan jalan aja. Maksudnya lu akan tinggalin pasangan lu, kan lu selingkuh, berarti lu udah gak tertarik sama Iya, gue. bener. Gue setuju ini Gue sih. case close aja, gue gak mau terlalu banyak drama. Ya udah, lu udah Iya. selingkuh, ya lu jalanlah sama selingkuhan lu, Berarti gue kan cari udah yang lain. milih yang lain gitu. Ngapain balik lagi ke gua gitu. Ngapain knock repot on wood lo? ya, Iya. just in case knock on wood. Kalau misalnya terjadi dalam rumah tangga, minta jangan baik, udah ngotok dulu ya. Tapi kalau misalnya ada perselingkuhan, lu akan cabut. Cabut. Misal ada anak, ada apa segala macam, lu udah rumah Anak tangga gua belum- gede-gede gua.
Kalau misalnya dia jadi Enggak, ini lelaki ngebayanginnya banget. sekarang. Laki banget. Pas yang dulu beda ya, karena saya di situ ya. Abang, itu tuh kayaknya kacamata lu sebagai Mawa. Kalau dia diselingkuhin, dia akan, gue jalan aja tinggalin. Nah kalau lu jadi Insanul, apa solusinya buat lo? Jadi Insanul. Cari lagi ya yang lain aja. Gak usah dua-duanya. Yang jangan artis, ribet kalau artis. Abang, kata Insanul gini, 2 aja gue udah pusing, lu cari lagi yang lain. Gue pengen tahu pendapatnya Melanie ya. Kan ada yang bilang, kayaknya kalau kita kan agak merendahkan putusannya Insanul ya. Kok bisa sih lo katanya sayang sama Inara ngebelain lo, ngaku kalau gue udah pernah kawin siri, terus Inara dihujat sampai ditinggalin brand, sampai sekarang nggak punya pekerjaan. Sekarang giliran semua udah terbongkar di atas meja, lu bilang, nggak, gue mau balik sama istri gue. Kan kayaknya banget lo sebagai laki. Belum tentu. Siapa tahu itu salah satu strategi marketing untuk menyelamatkan Inara. Sebagai bukti cinta. Iya lu percaya dong. yang mana? Ya tapi kalau menurut gue sih kalau emang lakinya udah bilang bahwa gue memilih istri gue yang pertama, kalau which is jangan bayi jangan sampai gue terap dalam keadaan itu ya Bo gitu. Ya menurut gue ya udah respectful, angkat dagu lo, cabut, biarkan mereka happy. Ya. Dan lo juga kan punya kesempatan untuk bisa memulai dengan laki-laki yang notabene purely single, bukan milik orang, jadi lo nggak ribet. Kalau gue lebih setuju Inara mawanya udah dia yang nggak mau, udah bye, udah selesai, lu happy aja deh. Oke. Yes. Kalau gue, Kita tebak-tebakan ya. lu hidup Pertanyaan- aja deh sama pertanyaan berikutnya. selebriti dan kehidupan baru lo. Drama Insanul Inara Mawa ini kan tiap minggu ada kembangannya. Oke, sampai di sini kita tebakan ya. Akhirnya minggu depan terbukti apa enggak, terkuak apa enggak fakta. Mawanya mau apa enggak terima Insanul? Menurut lo? Enggak. Nggak mau. Menurut orang? Nggak mau, Mawa nggak mau. Ini boleh dimakan nih. Itu timun loh. Dia nggak tahu pakai es krim. Itu es krim! Justru itu Udah pusingnya gua nih. Bantuin apa sih ini sebetulnya? Ada orang kenapa gue ngambil job ini? Ini ngobrolnya apa aja nggak ngerti. dia kadang nggak ngerti ya udah. Ini termaksud dia tuh contoh kehidupannya Inara sama Insanul dan Mawa. Makannya tomat pakai es krim. Maksud dia gitu. Gini deh, gini. Kita tanya sama Tora gini. Tor, kan obviously orang tahu bahwa lu menikah sudah 2 kali ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini lu sudah 17 tahun. Sebenarnya si Mel, orang udah lupa, tapi thank you diingat. Nggak boleh. Jadi itu part muncul of- lagi ntar di Nggak Instagram gua tuh boleh. kata-kata tuh. Itu kan part of Part history nggak of boleh life. dihapus dong, ya kan? Tapi menurut lo, apa sih yang bikin rumah tangga itu tetap bisa dinikmatin walaupun udah sampai 17 tahun kalian sama-sama? Kan lo punya banyak pengalaman. Komunikasi. Aja gini banget ya. ini momen dimana lo akan di close up dan kayaknya Iya, bijak gitu. Oh, iya. Enjoy the Ayo, moment, Tor. jangan sampai kepotong sama netizen. Ya kalau berumah tangga sih kalau sekarang ya kalau gue kan sebetulnya kan apa ya ngikut aja gitu kayak air gitu kemana juga gue ngikut. Oh, lo nggak dominan ya? Gue nggak dominan dan Oh, nggak ada yang diperawakan di rumah doang. juga nggak ada yang dominan sih sebetulnya. Yang dominan di rumah gue itu Mbak Atun. Ya Pak RT-nya yang ngatur. Mbaknya jenaka. Oh gitu. Kita mau pergi ini kalau Mbak Atun bilang hujan Pak, ntar masuk angin. Ya udah kita di rumah. Oh gitu. Jadi Terus jadi gimana? kalau gue sama Bika sih ya semua pasti diobrolin lah. Kalau toh misalnya nggak bisa ngobrol, kita diem-dieman lah sehari, 2 hari. Hari ketiga pasti udah coel-coelan lagi, udah ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ya nggak dibawa masukin hati gitu, nggak di. Oke. Karena udah usia juga kali Tor. Mungkin iya kali, kalau sekarang udah ke situ kali. Pertanyaan gue mungkin gini ya, nggak dibawa ke hati gitu. Maaf ini kalau kita mundurnya ke belakang ya, maksudnya seperti yang tadi Melanie bilang, kan lo lo termasuk laki-laki yang cukup outspoken dan diketahui orang dan akhirnya bisa menjadi contoh bahwa nggak apa-apa loh gitu mengakui dan akhirnya move on dengan kehidupan rumah tangga yang baru Tapi tanggung jawab. dan bertanggung jawab dan keduanya masih bisa hidup harmonis Iya. berdampingan gitu. Gue cuma pengen tahu waktu dulu ketika lo pertama kali memutuskan, oke gue akan menyudahi pernikahan pertama gue. Terus waktu memulai pernikahan kedua, apa poin-poin yang menurut lo yang dulu begitu, yang sekarang gue nggak boleh begini? Ya kalau sekarang lebih apa ya? Kalau sekarang kan teknologi juga lebih gampang kan. Kalau sekarang tuh gue lebih rajin aku di sini, aku di situ gitu kan. Minimal ngasih tahu lah Iya. keberadaan kita di mana, ngapain aja, kerjaannya apa, ketemu siapa aja gitu. Terus cerita sih lebih ke cerita gitu. Tora yang Kalau dulu dulu, nggak ada teknologinya. Dulu nggak ada teknologinya, iya. dan pada dasarnya Jadi lu salah cuek kali. Teknologinya, maaf, kalau dulu tuh nggak ada teknologinya atau nggak ada niatnya? Itu juga. Dan sekarang kan muka bini gue kan gue taruh sini kan. Jadi kalau
Kalau gue jupir, oh yang ini istrinya pulangnya. Tahu ini. Yang ini istrinya katanya gitu. Siapa deh? Tapi kebanyakan orang akhirnya pernikahan itu adalah ngobrol. Iya. Komunikasi. Pernikahan tuh podcast, Bo, pada akhirnya. Betul. Iya. Iya. Kalau kita udah nggak suka ngobrol sama pasangan kita kan berarti kan kita cari teman ngobrol lain. Iya. Thor? Iya bener dong. Iya kan, pasti kan kita akan cari teman ngobrol lain. Dan karena pernikahan itu adalah komunikasi yang adalah podcast, berarti nggak bisa dilakukan di bawah meja ya, yang resmi-resmi aja cuy. Yang publik-publik aja cuy. Boleh nggak sih kita spill ya, ini satu video yang akhirnya menjerumuskan Inara ke situasi dia yang sekarang. Iya. Ngelihat video yang tadi kita spill buat pemirsa itu ya gue sih maksudnya gini ya, ngelihat itu kan kayaknya Inara pasang badan banget ya buat mau dibilangnya apa sih suami sirinya Suami siri, ya. buat Insanul. Kalau aku ya Inara udah deh, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngapa-ngapain apa, udah diem aja, manis-manis aja, have some pride. Lo bahkan statusnya nggak diakui dan dari pernyataan Insanul yang terakhir kan juga dia nggak milih lo loh. Tapi ntar dulu deh, Fandri. Kita kan nggak tahu sebenarnya skenario di antara mereka berdua, Inara dan Insanul. Siapa tahu itu adalah sebuah strategi di belakang untuk menyelamatkan sekarang. We never know ya. We never know. Karena banyak bicara, banyak bertanggung jawab. Betul. Nah, Banyak bicara, banyak bertanggung jawab. Iya. Pantes lu diajak main diprediksi ya, lu tuh paling bijak kayak gue. Gue tuh paling jarang ngomong di prediksi itu, gue dia banyak liatin temen-temen gue udah pada lucu-lucu semua. Karena nggak baca skrip. Nggak baca skrip. Nah, bicara pengen tahu dong Tora sama Melanie. Iya. Kan topik besar kita hari ini adalah mereka yang memperjuangkan cinta mati-matian. Kayak Insanul, Mawar, Inara gitu ya. Aku pengen tahu dalam kehidupan kalian, pernah nggak lo memperjuangkan cinta sebegitu mati-matiannya dan fase itu apakah dengan pasangan masing-masing saat ini atau bukan? Pernah dong, sebelum sama Tyson, justru sama waktu belum kita lokal nih, sama lokal say. Sama lokal. Zaman dulu kan gini, kalau kamu sayang nggak sama aku gitu kan? Kalau kamu sayang, tato nama aku gitu. Masa? Ini mana dia Iya, tatonya? Lihat. di sini dia. Oh, dia. Dia udah tato segala macam. Gak jaminan say, ujungnya selingkuh juga. Jadi gak jaminan. Sorry, Tapan. Yes. Yang selingkuh lo apa dia? Ya dia dong, kan gua waktu itu belum selingkuh. Oh. Berarti dikata belum? Berarti mengulang kata belum? Dengan ada tato nama lo di sini. Iya. Abang gitu. Abang-abangan. Mungkin. Iya. Mungkin dia. Pengen tahu dong waktu lu lagi berjuang Iya. ngebela-belain cinta waktu itu. Emang orang tua lu komentar apa terhadap lu? Jangan terlalu begitu Mel sebagai Oh anak enggak, perempuan. semua kalau namanya orang lagi bucin tuh kan semua lo tentang, semua lo hajar black gitu. Semua orang salah ya. Semua orang salah, cuma kita berdua doang yang benar gitu. Kita kan kayak Bonnie and Clyde asik. Zaman dulu kan gitu rasanya. Sampai lo kejedot baru lo Betul, rasain. Berarti sebenarnya kita mau ngomong apa mengenai Inara, Nggak harus, mengenai Say. Mawa, mengenai Iya. Nggak Insanul. akan masuk juga. Nggak akan Iya, masuk. bener. Kalau lu pernah ada nggak di fase kayak Ya Melanie? masa yang nggak tahu. Oh iya. Nggak, kayaknya beda ceritanya. Kalau gue kan yang nentang orang Masa tua. iya nggak? Kalau Tora yang Gue kayak nentang satu orang tua. Indonesia kali ya. Mungkin pelajaran apa mungkin yang pengen gue tahu? Yang Ya. lu dapatkan dari proses hidup lu bela-belain memperjuangkan cinta sampai sebegitunya, Tor? Iya karena orangnya sih, maksudnya gue, Iya. Mika tuh buat gue kayak apa ya, kayak udara sih buat gue. Jadi pokoknya harus ada Mika gitu di hidup Nggak gue. bisa enggak gitu ya? Kayaknya nggak bisa enggak gitu. Jadi makanya waktu itu gue kejar. Ya itu dia, kalau gue tuh, wah beda sih sama orang-orang. Kalau gue tuh kalau udah cinta gue kejar. Oh, oke. Insanul dengerin. Tapi anyway, Tora ini kan deket banget sama Virgun loh. Masa? Virgun Bukan. Loh, Firman nggak masuk prediksi ini bener-bener ya. Virgun itu Satu adalah darah, Virgun satu aslinya darah. Inara dong. Iya, maksudnya kok bisa kenal Tora gimana? Motoran kan. Oh, lu dekat sama Virgon? Nah, deket Gue dekat juga. sama maknya loh. Gue deket sama motornya. Seru lagi banyak ya. Seru bombanya. Terus. Gimana kabar Virgun? Maksudnya suka ngobrol gak dengan masalah ini Nggak aja ya? juga sih. Kalau di cowok-cowok mungkin itu ada propot ya, yang kita nggak ngomongin masalah rumah gitu ke tongkrongan gitu kayaknya. Oh gitu, itu tuh brokot tuh begitu ya? Iya. Beda sama kita Beda, bukan ngobrol. Say. Kalau kita Baru datang susah. duduk. Baru datang. Pokoknya macam. Kita nih bro yang doyan nyalon. Jadi bahannya pengen Paling, nge-speak. paling kalau tau ada yang ngomong, gua cerai nih. Ya udah.
Sabar ya. Iya, paling gitu doang. Iya, laki beda ya kayak Berarti mereka. itu juga ya, obrolan seperti itu juga yang terjadi di teman-teman prediksi ya? Boleh dong kita coba. Prediksi itu malah lebih lucu lagi sih sebetulnya dulu. Dulu tuh waktu awal-awal dulu tuh yang ngomong itu pertama yang mau bubar tuh Oh, siapa sih pertama kali? yang pertama kali cerita tuh dulu Andre. Andre udah lama banget mau cerita. Tiba-tiba balik ke Jakarta, Ronald yang cerai. Iya. Abis itu Desta. nggak ngomong-ngomong lagi, Stepi yang cerai. Oh, Stephanie. Abis itu Desta. Gitu jadi ya ngomongin malah nggak pernah ngomongin sedalam itu gitu loh. Andre ngomong terus Desta juga sempat ngomong tuh Desta. Gue juga kayaknya gini, teman karena Desta yang ngomong kita nggak ada yang percaya ya waktu itu ya karena kita anggap dia bercanda. Udah nggak tahu tiba-tiba. Lo nggak parno tuh? Kan biasanya kalau misalnya satu nikah, seret ngikut mana nikah. Kan ada dua rombongan tuh, ada rombongan yang setia nih di Surya. Narko, Ferry gitu kan, gue ke situ tuh. Oh gitu. Tapi ini kan bercandaan yang sering banget dilontarkan terhadap kalian ya pertemanan prediksi ini. Tapi pengen tahu dong in real life gitu. Sebenarnya kalian nih para cowok-cowok itu gampang ketularan nggak sih kayak satu cerai, gue juga tergoda pengen cerai. Enggak kan sebenarnya? Satu selingkuh pengen selingkuh, satu punya simpenan pengen juga nyimpenan. Gue sih enggak ya. Gue kalau misalnya ada teman yang selingkuh gitu, gue cuman kalau bisa minta videonya lah buat. Kayak apa sih ceritanya? Gue nonton aja udah senang sekarang nggak harus mengulangi. Jadi ini kan Iya, lagi iya, ada yang heboh banget Cobain, Mel. kemarin Yes. ini. Kita kasih selamat dulu buat Alrumi dan Syifa Haji. Selamat Yeay, selamat guys. Lamarannya bagus banget, cantik-cantik, bajunya cantik. Keluarga dari Bunda Maya juga pakai kuning, itu warna tren sekarang 2020. Yellow butter, say. Oh iya? Yes, yellow butter. Oh, bukan hijau maca lagi ya? Enggak pakai. Nah, udah itu lewat. hijau maca tuh dipakai sama keluarganya Syifa Haji, makanya Kang Ferry kan duduk di iya, situ Kang sebagai Ferry bagian sama keluarga. Deswita, iya. Ini Iya apa sih betul yang- sekali. Pisang. Kang Ferry juga ada. Iya loh, mereka jadi Emang dia keluarga siapa? Syifa Haju. Ferry Mariadi. Iya, sama Deswita. Duduk barengan sama orang tuanya, Udah kayak pakai ini ya? seragam, Udah kayak- pakai seragam kayak kayak papa ibunya mamahnya. gitu. Iya betul. Nah, jadi yang bikin heboh tuh adalah kan ternyata my Syifa God. itu memang dia tuh dreamnya maunya nikah Umur tepat 25 di usia tahun. 25 tahun. Pengen tahu dong kalian ya. Pernah dong ada di titik 25 tahun. Pengen tahu, coba kita flashback. Your fondest memory of being 25. Memori paling indah dari umur 25. Kan lo 25 udah Cari kawin, kerja, Bor. makanya 25 Iya kan? gue udah nimang anak. Udah 5 anak, Oh serius ya? gitu. Iya. Kawin Oh, muda nah mungkin banget. karena itu. Makanya gue sekarang udah punya cucu. Iya. Umur 53, cucu gue udah gede. Berarti lu tuh menikah di usia 24. 24. So young. Nyesel nggak kalau lu dulu Nggak lah, melewatkan masa muda lu? Kita pengen tahu. Itu dari ketawanya Jangan aja. lo bilang nyesel. Nggak nyesel lah, nggak nyesel. Bukannya Yang lu pertanyaannya nggak gitu. gue kawinnya nggak nyesel. Bapak-bapak suka kejebak soalnya. Yang nonton anaknya juga. Gue kawinnya nggak nyesel. Yang gue nyesel adalah gue belum siap pada waktu itu. Iya. Gue belum punya kerjaan yang tetap. Gue belum punya penghasilan, belum punya tabungan lah istilahnya gitu. Gue ingat banget dulu anak gue sekolah di bayarannya Tapi pede juga ya. Pede. Sekolah di Nggak Cikal. punya kerjaan tapi anaknya sekolahnya di Cikal. Hebat lah. Bayarannya 700.000 dulu sebulan. Dulu Cikal awal. Gaji gue 800. Anjir. Tinggal cepet. Minus aja tiap bulan gue. Tapi itu hebat loh. Juara. Gimana nggak bangga anaknya loh sama papahnya sekarang kalau denger cerita ini. Gajinya 800, wow banget ya. Itu wow banget loh. Iya, iya, Terus iya. Minus aja gue dulu. berarti yang bayar listrik istri. Orang tua masih orang tua. Kan gue nebeng di rumah mertua waktu itu. Kirain Jadi istrinya. sebenarnya yang Dia lu bisa sesarin bikin itu gado-gado loh dia kan ketika itu. Pelajaran dari menikah muda yang bisa dipetik oleh kita di sini adalah oke, berani punya keinginan buat nikah muda Siap tapi dulu, iya. mempersiapkan diri dulu. Dan kalau berkaca kepada Syifa Haju dan El Pasti siap dong. Iya dong. Pasti siap. Kan ada Dedi. Ah. Enggak dong. Mereka berdua
gue juga kerjanya oke. Iya. Iya Ih, kan? lu tahu nggak Syifa Haju tuh? Dia salah satu yang paling laku lah di generasinya juga kan. El juga. Say, ada satu brand internasional yang mengakui bahwa semenjak Syifa menggunakan brand itu, Iya. lonjakan salesnya edan-edan. Tuh, ready dong untuk menikah Tapi lamaran kemarin heboh sama netizen. Kenapa? Mereka juga julid sama lamaran kemarin. Coba kita spill dulu. Nah, jadi yang menjadi heboh itu adalah netizen memperhatikan tentu semua ya, looknya. Mulai dari baju, rambut, semuanya. Dan yang kali ini make up-nya atau yang dibilang sama netizen, kalau nggak manglingin. Really? Ini kan baru tunangan ya? Dan mereka membedakannya sama alisanya gitu. Masih zaman sekarang tuh kalau makeup manten tuh harus manglingi. Betul, Gus, setuju tuh. Zaman Enggak. dulu kan memang tren makeupnya kan emang beda. Kalau zaman betul. sekarang kan mungkin Natural ya? Iya, lebih ke Natural. natural. Kita diam, ini momen langka Tora Sudiro Mengomentari beauty. make up. Exactly. Enggak, gua kalau makeup gua paham lah, gila anak gua Paham 5 dia. cewek Oh, semua. iya. Gua lebih tahu harga makeup daripada harga ban. Oh iya, karena dia minta duitnya sama bapaknya. Gue mau make up ini. Iya, Lagi cewek-cewek. Ih, seru ya. Anak-anak gue itu kalau toh makeupan, bahkan anak gue yang pertama juga makeupnya waktu kawinan juga nggak manglingin gitu. Karena gue tanya, kalau zaman dulu katanya kalau nggak manglingin tuh udah gue bercandain gitu anak gue. Itu kan zaman dulu, zaman sekarang mah beda. Kita makeupnya natural-natural gini sukanya, dibilang makeupan penganten. Kalau zaman sekarang kan makeup profesional yang diundang kan, jadi emang udah beda. Ini point of view yang menarik dari kacamata bapak dan laki-laki. Iya. Betul. Dan menurut aku ya, udahlah. Ini kan hari bahagianya Syifa sama El dan keluarga. Boleh nggak sih kita sebagai penggemar ikut berbahagia aja? Berhentilah ngebanding-bandingin dia sama Alisa. Nah, mungkin maksudnya netizen yang dia nontonin, loh kok maksudnya manglingin di sini kok sama aja gitu muka lo Sama-sama cantik kan, sama ya udah ya lo itu kan biasanya kalau orang nikah kan walaupun ya udah senatural mungkin tapi ada yang sesuatu yang bisa bikin pangling Iya. gitu. Tapi netizen mah ada aja ya. Ada aja kurang. Tapi Tapi udah yang- cakep dari sononya. Emang dari dulu sebelum menikah juga emang udah cakep gitu ya. Nggak manglingin. Tak kalau operasi gila-gila plastik serba salah wah. Salah aja. Dan biasanya gitu kan pengantin kan, make upnya itu kan progressing menuju ke hari pernikahan Iya, akad iya. kan. Ini kan baru Oh, kawin. ini belum tunangan. tahu ini lamaran ini baru. lamaran ya Allah. Nah, iya makanya yang kita harus tunggu Ribet nanti apa? waktu mau ijab kabul itu baru kita lihat Iya, iya. sepangling apa. Ini baru dilamar loh. Gimana berbahagia? Oh, baru lamaran. Bener banget. Nah, yang menjadi heboh juga ternyata di lamaran itu Tisanya tidak hadir. Oh kenapa? Sudah diberikan klarifikasi sama Bunda Maya. Kita spill dulu. Jadi jelas ya bahwa Tisa itu tidak hadir karena tidak cocok jadwal. Mungkin Kerja Tisa sedang ya? Jadwal yang kerja. pertamanya Iya. bisa. Jadwal pertama bisa karena menyesuaikan jadwalnya Papa Irwan. Dedi Irwan. Dedi mau ke Amerika. Iya. Ih, padahal pas jadwal itu aku bisa loh, tapi aku nggak diundang. Ngapain lu datang juga? Tapi secara jadwal aku bisa loh. Aku nggak diundang loh. Enggak, tenang. Iya. Lu mau yang lebih kasihan nggak komentar gue? Apa? Ya untuk Syifa sama El, ini adalah kesempatan kedua kalian. Iya. Kalian akan aku maafkan kalau waktu Alisa sama Al nggak ngundang aku ya. Dia tahu kita nungguin hampers mau unboxing. Itu lu. Tapi sebenarnya yang gue juga penasaran, ini kan berarti pesta kedua di keluarga ini ya. Ya. Kan waktu Al itu kan Ahmad Dhani bikin pesta tuh. gede-gedean. Kan hari pertama kan yang bikin 25 miliar totalnya. 25 miliar. 25 billion. Konser segala rupa artis, Say. Absolutely, disiarkan exactly. secara langsung dari satelit Yes. bulan. 25 miliar. Nah, tapi sekarang Di mana ya, Say? Berapa hari itu pesta, Say? justru ini jadi bingung karena kan Mas Ahmad Dhani itu sempat bilang bahwa ngunduh mantunya Syifa sama El sekarang ini nih mereka tuh harus ekonomis. Jadi katanya harus menjaga gitu karena kan beda nih sekarang ini Situasinya menyesuaikan, bener gak efisiensi. jangan sampai jor-joran banget. Bagus, bener dong, intis ekonomi kan. In this economy. Ya. Coba kita lihat dulu, kita spill dulu apa yang dikatakan sama Mas Dhani. Aduh, kalau gue jadi Mas Dhani, gue gak mau ngeluarin kata-kata itu. Di mana? Gue Justru keluarin dong, biar Gak mau, seru. gak mau. Kita Gak mau. belum ada Gue pembahasan. tetap dengan gue sebagai Ahmad Dhani yang keren gitu, sombong, tetap di gak 25 dia mau ngomong gitu juga. Tetap yang namanya Ahmad tadi udah legend deh. Iya juga Mau dia sih. lagi
Cuma kan jadi omongannya netizen dong. Jadi lucu. Tapi Dia ngomong itu lucu. lucu. Iya. Justru, tapi menurut gue kayaknya dia asbun aja deh. Iya. Paling duitnya mah banyak sih. Kita lihat dong nanti sampai dengan ijab kabul dan resepsinya. Tapi kalau surprise nanti. Iya. Tiba-tiba kan satu Senayan di booking sama dia kan. Olahraga bareng. GBK, nggak tahu kan. Tapi kalau anak ya, kalau dari kacamata anak, kalau gue jadi L, gue lihat kakak gue dipestain sebegitunya, gue ada rasa ciut hati sedikit. Masa sih, Bo? Iya. Gue enggak sih. Iya ya. Itu. Ya kan, tapi maksudnya yang penting kan selebrasi kan apalah artinya. Yang penting kan khusyuk dan semua keluarga kan kumpul. Dan Bunda Maya dan bunda-bunda lainnya juga kumpul. Nggak usah ngebahas itu Nggak karena usah. Bunda Nggak Maya dan usah. bunda-bunda lainnya lo belum lihat videonya Nggak beredar. tahu. Ramai sama netizen, kita spill dulu. Kita Coba Mas spill Salaman. dulu. Jangan ah. Masa sih? Emang iya. Oke, kita ulang ya. Jadi ini takutnya soalnya kan agak ngeblur tuh. Jadi itu maksudnya kondisinya Bunda Maya. Jadi disamperin sama Mula. Disamperin, salaman, Bunda Mayanya cuma ya udah gini aja, tapi tidak disentuh, tidak apa. Oh, gitu. tapi tetap begini kan? Tapi kan dari videonya mana tahu kita itu Mulan. Oh iya, kan dari juga. belakang. Orang dari belakang benar. doang. Seragamnya warnanya itu cuma dia aja yang. Kan semuanya bajunya kuning Iya. semua. Enggak yang kuning cuma inti keluarga. Tapi Iya. lu bener Tora, nggak bisa Nggak langsung bisa dipastikan. itu juga. Dan juga No picture hoax, soalnya no madep picture belakang. Tapi kalaupun madep depan bisa juga AI, bener gak? aduh makin jauh. AI. Makin jauh. Gila ya. Berarti itu gini, gue gini, I buy in gitu. AI ya? Berarti Ahmad Dhani istrinya AI gitu. Gimana sih, Bo? Gak nyambung ya, Bo. Nih, ada yang bilang gini, gue pernah di posisi Bunda Maya. Sahabat gue pacaran sama pacar gue. Ini baru pacar ya. Sampai sekarang setiap reuni gue nggak mau foto ataupun tegur sama makhluk itu. Ini baru pacar loh, Wak. Tapi menurut gue ya, mengomentari sedikit, gue sih menghargai apa yang dilakukan oleh Maya Estianty gitu, Bunda Maya. Karena dia masih membalas, jadi dia tahu apa yang terjadi di mata publik, banyak pasang mata yang melihat, ya courtesy aja, being nice aja gitu. Apakah dia akan jadi akrab banget sama sang istri terus jadi janjian nyalon bareng? Ya enggak, ya itu udah mentok segitu. Ya, tapi kan netizen, tapi sebenarnya ya, karena kan udah dari waktu kawinannya Al sama Alisa dari awal, nah sekarang kan masih 3 anak, ada 2 lagi mau dinikahin. Oh, Ini iya. netizen sekarang semuanya pasti tertuju sama, nih mereka berdua akur gak sih, salaman gak sih, apa sih gitu. Ya mungkin bukan kita semua ya, netizen mungkin pada berpikir pengen melihat keakraban yang lebih ini lagi. Seperti Krisdayanti dan juga Bunda Ashanty kan, they're so good together. Ya, Itu Tora yang mungkin juga yang keluarganya. Tora Dia dan nggak salaman keluarganya. di situ, tapi di belakang itu dia padel bareng. Kita Iya, nggak kan tahu. kita udah tahu. Iya. Iya kan? Iya, tapi yang mesa kenceng kayaknya ya, Tora. Tapi mungkin pertanyaan ini menarik ditanyain ke Tora. Gimana sih, kok lu bisa ya gitu, lu bisa dan bahagia banget hidup lo. 2 istri lo tuh akur, baik-baik Bukan 2 aja. istri, satu. Oh iya, satu Nah, mantan istri. itu kan mantan, udah gak bisa lagi istri dong. poligami dong, Istri oh iya. gak bisa. 2 wanita di dalam hidupmu Apa ini. yang mencairkan Yes. akhirnya, Tor? Kalau menurut gue ya, Oke, siap. kalau menurut gue sih pastinya anak sih. Pokoknya ya kita kedepannya udah tinggal buat anak aja. Iya. Apa yang gue lakuin, apa yang masing-masing lakuin, ya itu semua buat anak-anak. Tapi ya lo momen-momen kayak gitu, emang gue setuju sama Tora, pada akhirnya emang anak tuh yang mencairkan Iya. semuanya. Oke. Iya. Apalagi sekarang ada cucu kan, wah alhamdulillah. Pengen tahu dong, kan seperti yang tadi Tora akui, dia udah mengawinkan anak, udah membawa anak ke gerbang pernikahan. Waktu itu, apa nasihat pernikahan yang kamu kasih ke Oh iya, anak? that's a good one. Karena gini, ayah pernah gagal, tapi ayah nggak akan pengen anaknya ngikutin rundown yang sama, bener gak? Iya, Apa itu tuh? bilangnya apa tuh? Itu lucu sih, jadi nasihat pernikahan kan waktu itu mau buat sendiri, apa mau dari kita, dari Apa mau di AI gitu? Dari IO-nya bilang gitu, dari kita. Terus dia bilang, oh ya udah deh, kalau biar gampang dari kamu aja, dia bilang gitu. Nah, Nanti kamu gue nih, kamu rapi-rapiin, bilang begitu. nanti gue rapi-rapiin, oke. 3 hari sebelum acara nggak keluar itu, sampai hari H-nya, hari H, gue tungguin mana dia nih, oh iya ada. Gue baca tuh. Baca sampai 3 kali. Wah aman nih kata-katanya nih, nggak ada yang perlu gue ganti. Gue juga nggak akan nangis. Udah. Ngomong sama anak gue. Ayah, tiba-tiba nangis. Ciut langsung. Ciut. Dari kecil sampai besar, kamu tidak pernah membuat ayah susah. Itu yang bikin nangis gitu loh. Iya. Dalam hati gini, soalnya ayah lebih bikin kamu susah.
Kita masuk dalam permainan ya, Spill the Surprise. Oke, kejutan yang pertama ini kita tujukan untuk Tora Sudiro. Oke, nah ini ada hate comments dari beberapa your haus own banget. netizen. Nah ini harus dibaca sama Mas Toranya sendiri, silahkan. Bisa jadi Tora Sudiro takut anak perempuannya diselingkuhin sama suami aku. Salah dong. Aku punya istri. Bisa jadi. Iya, Ada ketakutan itu. Ada. Semua orang tua tuh saat melepas anaknya pasti ada perasaan itu ya. Pasti ada perasaannya. Iya. Tapi ya benar kata Tora, let them experience themselves. Iya. Benar. Kita jangan terlalu menggurui lah. Iya. Tapi kepada mantu dikasih pesan-pesan. Itu lagi. Mantu enggak, mantu gue lebih pintar dari gua. Jadi ya malah dia ngasih pesan-pesan. Itu dia, momennya itu di videoin gak sih? Bener. Dia banyak kasih pesan-pesan karena dia kan olahraga banget tuh. Jadi Mbak kalau ngesut bola basket begini, oh ya. Mbak kalau mukul ini pedal begini, oh supaya nggak Jadi, injured. dia lebih ngasih pesan-pesan banyak Iya. daripada gua. Tapi lo get along, maksudnya cocok gitu sama mantu-mantu ya. Jajak. Kita lihat yang satu ini. Oke, Spill di antara mereka bertiga game prediksi bapak-bapak paling Gua bisa jawab. melo. Siapa? Vincent, Desta. Iya, betul. Desta tuh paling Ones, melo. Desta. Bisa Desta. Pisces. Iya. Sama Oh, kayak iya. gue, sama. Di luar kalau di sini lihat paling Desta, cuman sebetulnya paling melo Desta. Desta paling melo, Cok. Iya. Terus di bawah Desta adalah Di bawah Desta Kayaknya Omes nih, mungkin Vincent nggak sih? Enggak. itu sama sih Vincent sama Omes sih satu ini. Sama sih. ya Oh kayaknya. iya, sleeping. tingkat keituannya. Tapi Desta tuh melo banget, Bo. Sumpah. Desta. Iya, oh Iya. iya. Gue nggak bisa Des- membayangkan dia sebagai laki-laki. Sorry Tap, diam jangan bergerak. Itu tulisan di tanganmu apa? Cinta is... Cinta istri. Oh. Coba lihat, istri orang dong. Istri sendiri dong. Cinta istri. Unik-unik tatomu ya, Pak. Unik ya. lucu. Ya kreatif banget. Kan deket banget sama Desta. Emang Desta kok lagi melo tuh yang lagi kayak apa? Maksudnya sama Banyak Desta tuh kalau mau curhat-curhat gitu dia melo curhat gitu cuman ya karena kita nganggapnya dia lucu ya jadi Semua jadi... kita nggak pengen denger dia curhat aja gitu. Iya. Cuman dia paling melo sih, paling pingin dimanja. Sayang. Ya. Nah kalau lu sebenarnya tadi kan lu bilang ada broko tuh gitu kalau lagi punya masalah apa gimana. Kalau lagi punya masalah atau pengen cerita apa yang lo lakukan atau kepada siapa lo lari? Wah kadang bingung nih kalau cerita ke orang kayaknya orang udah nggak pingin dengerin deh gua punya masalah apa gitu jadi gue lebih ngobrol mungkin ke iguana gue di rumah ya. Oh, lo punya iguana? Oh lo punya iguana? Gue ada iguana, gue ngobrol sama iguana gue sama kura-kura. Tor kalau punya masalah podcast itu. Biar viral. Gak ada sih gue gak punya masalah. Tora ini Paling masalah pinggang ya, Wak. Masalah pinggang. Tora ini kayaknya tipe yang isi kamisi gue aja gitu menghadapi hidup. Bener gak sih? Selau abis. Oke, kalau ada tawaran main film nih sebagai pasangan di antara mereka, siapa yang bakalan dicemburuin sama Mika Amalia? Dari antara tiga ini? Ya, Ariel Tatum, Anya Geraldine, dan Davina Cameron. Emang masih cemburu-cemburu Tor kalau kerja enggak? Gak ada nih kalau sama mereka mah gak ada. Bini gue cemburu sama yang hitam. Hah? Emang gitu? Maksudnya? Gue hitam banget lagi Tor. Gimana Tor? Nah makanya. Gak tahu kenapa tuh Mika selalu cemburu sama yang hitam gitu. Kalau gue kan selalu berpikiran, pastilah gue suka ngeliat yang hitam, orang yang putih gue udah punya. Oh, make sense. Dulu pernah nih kejadian nih. Jadi waktu itu lagi acara prediksi di suatu kafe lah gitu, acara prediksi. Gue lagi nontonin Erika Carlina. Lagi nyanyi di depan joget-joget. Terus sini ada Ferry Mariadi, gue bilang, ini bentar lagi gue pasti ditoyer nih sama si Mika nih. Dia bilang, terus bener gak lama kemudian, liatin apa? Liatin apa? Enggak, orang dia nyanyi, cuma lihat orang nggak boleh. Gitu ya? Iya. Oh jadi karena pemikirannya di rumah udah ada yang putih. Jadi nyarinya yang kulitnya gelap. Sekarang spill the games akan Yes. mengajak Karen, Tora, sama Melanie untuk bermain. Aku akan nyebutkan soal satu-satu. Disebutkan kata yang berawalan dari suku kata yang akan aku sebutkan Oce. dalam soal. Yang pertama, Ya. secara gantian ya, mulai dari lo. Sebutkan kata yang berawalan sa. Sampai. Saya? Yes. Sambutlah. Yes. Salah. Yes.
Sadur. Oh iya, sapu. Yes. Sahur. Yes. Santai udah belum? Belum, yes, Santai. good. Saha eta. Hai. Selamanya. Selamanya. Gimana nih anak Amerika? Sa. SA. Shoot. Sapi. Sapi. Sambit ya. Iya. Oke, berarti dari lo ya, karena lo yang salah. Oke. Sebutkan kata yang berawalan bo. Bontot. Yes. Bodong. Yes. Boncos. Yes. Bokeh. Yes. Terakhir. Bolong. Yes. Bongkar. Iya, jago lo. Oke, sebutkan kata yang berawalan H. H-A. Yes. Happy. Happy. Habis. Yes. Halu. Yes. Yes. Hantar. Yes. Hampir. Yes. Oh. Hapus. Oh. Asyik aja deh. Apa? Salah. Handuk. Hah? Halo. Yes. Halah. Alah. Hampir. Yes. Hampir tadi udah. Udah. Berarti Udah. salah di lo. Mulai dari Hadir. lo. Harum tadi belum kesebut. Oh, iya. Ya kan? Harum. Hantu tadi udah? Belum. Belum. Oke, sebutkan kata yang berawalan ra. Ramai. Ya. Rakus. Ya. Rasa. Yes. Ratu. Yes. Rantai. Iya. Raga. Iya. Ramai. Iya. Racun. Iya. Ranting. Yes. Ratna. Iya, still good. Ratna. Iya. Nama kan kata dong. Iya dong. Oh iya, oke. Rapuh. Iya. Rakus. Iya. 5, Thank 4, you. 3. Yes. Thank you for playing. Oke, kita kasih dare ya buat Pasti. kedua bintang tamu Suka kita. buka-buka chat Coba deh. lihat di chat terakhir WA dengan emoticon hati, love, dan juga Gimana bersyukur. caranya? Suami pasti. Tyson kan selalu penuh emoticon WhatsApp. Itu tuh sebenarnya itu tuh high five atau bersyukur sih, Bang? high five. Doa. Itu cuma di kita loh. Tuh jadi kan, kita- tuh, lihat tuh, Nah, itu sebetulnya tos. Husband. Oh itu tos. Kalau di luar negeri itu sebetulnya High tos. five. High five ya. Oh gitu. Iya, tos kan. Betul ya, karena kita negara religius itu jadi Iya. Bunda Mai ya tadi ketemu Mulan. Ember. Kenapa sih Thor dihapus-hapus Nggak ada, chatnya? Coba lihat. Lo kalau Bang. bini lo udah gak pernah pakai emot ya? Enggak. Gue bahkan kalau telepon bini gue cuman video call, dia ngangkat. Ya oke, bye. Yang penting hadir tau, oke bye. Udah nggak tahu mau ngomong apa. Tapi itu kayaknya bukan karena lama pernikahan, Brengsek tapi karena banget. sudah cuai. Oke, Bang. Tapi maunya lebih simpel lagi. Coba Bang. dilihat tadi cara lu lihat handphone. Gini Jauh depan ya, dia. jauh ya. Jauh Udah ya. plus berapa toh? Dua. Oke, thank you. Nggak ada mereka. Mereka membosankan. Udah pada tua-tua. Nggak ada yang pakai begini-begini. They're bored. Nggak ada, bener. Boring. Pokoknya Ya, terima kasih yang sudah nonton. Kita akan hadir lagi Sabtu dan Minggu di Trans TV jam 11.30. Thank you for watching. Bye, guys.